Anies malu-maluin diri sendiri, jangan bangun hal yang hanya bisa difoto. Ditulis oleh X Hardy dari siwar.com. Anies kadang lebih hebat omongannya daripada tindakannya. Semua gagasan yang pernah dia gaungkan memang terdengar sangat luar biasa. Tapi itu tidak lebih dari jurnal atau clipping yang indah dibaca tapi tidak bisa diwujudkan secara nyata. Praktiknya nol besar, karena kebanyakan menata kata indah untuk membuat masyarakat terbuai sampai ngiler. Baru-baru ini Anies berpesan kepada wali kota dan bupati agar jangan membangun hal yang hanya bisa difoto saja. Menurutnya, banyak hal yang dibutuhkan masyarakat tapi tidak bisa difoto. Anies juga berpesan kepada para wali kota dan bupati agar tidak hanya fokus pada pembangunan yang tampak di permukaan, tetapi juga membangun pada hal-hal yang tidak terlihat, namun memiliki dampak amat besar pada stabilitas kota Jakarta. Sebagian kebutuhan masyarakat tidak bisa difoto. Karena itu jangan sampai kita membangun hal yang hanya bisa difoto, padahal perlu effort serius untuk hal-hal yang tidak bisa difoto, seperti kedamaian, kerukunan, kebahagiaan, dan lain sebagainya, kata Anies. Ini sama seperti saat Anies yang pernah menyindir Ahok, yang menurutnya terlalu fokus pada pembangunan benda mati. Sekarang masih belum sadar dan minta orang lain jangan hanya bangun sesuatu yang hanya bisa difoto. Jadi, JPO yang indah warna-warni itu apa kalau bukan difoto? Bagaimana dengan JPO pinisi yang panas di siang hari dan hujan tidak ada yang lewati karena tidak punya atap? Itu juga didatangi karena lebih ke tujuan foto-foto juga. Bagaimana pula dengan tugu bambu yang habiskan ratusan juta rupiah tapi tidak ada manfaatnya? Itu semua hanya buat spot foto tanpa ada manfaat lain. Kalau mau contoh pembangunan yang tidak hanya bisa difoto, contohlah Pak Jokowi, bendungan, bandara, pelabuhan, pembangkit listrik, jalan tol, jalan nasional, perumahan, semua tidak bagus buat foto, sangat bermanfaat bagi warga sekitarnya. Sedangkan Anies entah sudah berapa banyak tugu yang dibuat dan mungkin sekarang entah jadi apa. Banyak sekali proyek recehan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Tapi sekalinya proyek besar macam Formula E langsung menyedot anggaran yang fantastis tanpa diketahui penggunaannya secara detail. Belum lagi sumur resapan yang lebih diingat sebagai resapan anggaran alih-alih resapan air hujan. Coba lihat akun media sosial Anies. Sering pamer foto kan? Dia sendiri pun suka foto-foto. Mungkin Anies harus banyak-banyak introspeksi diri. Karena perkataannya hanya sebatas mimpi dan ilusi. Tidak bisa dijadikan kenyataan. Nyaris tidak ada pembangunan besar yang menyentuh masyarakat. Rata-rata receh dan tidak tahan lama. Banyak kelebihan bayar pula. Seolah ingin menunjukkan pada dunia kalau dia itu dermawan. JIS dan Formula E kebanggaannya sama sekali tidak ada manfaatnya bagi rakyat kecil. Tidak bisa untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan proyek yang bermanfaat bagi mereka, misalnya rumah DP 0 rupiah, sama sekali kurang diprioritaskan. Malah jumlahnya dikikis habis sampai 95,5%. Sudahlah tidak bisa difoto, tidak bisa dimanfaatkan banyak orang pula. Parahnya lagi, Anies terlalu banyak bicara dan bertingkah seolah paling pintar, lalu mengajari orang lewat untayan kata-kata bijak yang sebenarnya bobrok. Bayangkan, kalau kekonyolannya selama memimpin, lalu dituangkan menjadi tips sukses dan dibagikan ke banyak orang, apa yang akan terjadi selanjutnya? Bayangkan dia menyebarkan petua bijak yang dia sendiri tidak sanggup lakukan. Seandainya dia bisa bangun rumah murah dan terjangkau ratusan ribu unit, sumur resapannya berhasil atasi banjir, banyak membangun tanpa kelebihan bayar, bisa membangun tanpa APBD seperti Simpang Susun Semanggi, sanggup mengatasi keluhan warga dengan membuka pintu balai kota tiap pagi, transparan mengelola anggaran, berani sikat kelebihan bayar, mungkin petuahnya bakal hebat dan jadi inspirasi. Lah, ini apa yang mau dibanggakan? Nyali aja kurang gede, buktinya selalu saja Wagub DKI yang terdepan menghalau kritikan dan hujatan dari publik. Anies sembunyi di belakang Wagub sambil menunggu situasi reda. Sabar aja ya, Oktober hampir tiba. Tinggal 7 bulan lagi. Setelah itu, kalian tidak perlu lagi melihat dia terus terpampang di media. Bagaimana menurut Anda? Menjelaskan judul 48 miliar itu kan 48 miliar itu adalah gorden dalam satu rumah, tapi 505 rumah dengan tadi 11 item dalam setiap rumah. Lalu untuk berkaitan dengan pengaspalan, kami akan melakukan pengaspalan untuk beberapa hal. Banyak sekali. Bermain api, DPR kembali membuat heboh.
Ditulis oleh Adin dari siwar.com. Pandemi masih belum juga selesai. Sudah 2 tahun lebih berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, berjuang untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Alhamdulillah Indonesia termasuk negara yang mampu menangani penyebaran virus ini. Walaupun begitu, pemerintah terus waspada dan terus berjuang agar COVID-19 aman terkendali. Anjuran agar masyarakat tetap hati-hati dan selalu menjalankan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Akselerasi vaksinasi pun terus dilakukan, apalagi menjelang bulan suci Ramadan dan Lebaran. Selain pandemi COVID-19 yang belum juga usai, masyarakat sedang dilanda derita karena masalah minyak goreng. Ketika pemerintah memutuskan harga eceran tertinggi atau HET Rp11.500, minyak goreng di pasar dan minimarket mendadak hilang. Razia pun dilakukan. Hasilnya beberapa gudang ternyata banyak stok minyak goreng yang melimpah, tetapi masyarakat tetap kesulitan untuk menemukan minyak goreng tersebut. Akhirnya terpaksa pemerintah mencabut HET minyak goreng dan menyerahkan harga ke mekanisme pasar. Minyak goreng pun melimpah kembali. Sayang, harganya melambung tinggi. Per 1 liter mencapai Rp25.000 sampai Rp30.000. Menjelang Ramadan, masyarakat masih berjuang keras untuk lepas dari pandemi dan tabah menghadapi polemik minyak goreng. Di tengah penderitaan rakyat ini, tentu membutuhkan pertolongan, rasa simpati dari pemerintah maupun dari pihak yang mampu lainnya. Apresiasi tinggi kita sampaikan kepada pihak-pihak yang berusaha membantu masyarakat. Beberapa pihak mencoba membantu dengan membagikan minyak goreng dengan harga super murah. Alhamdulillah sangat membantu. Di tengah berjuang, masyarakat terdengar kabar dari Senayan yang membuat kita geleng-geleng kepala. Masyarakat terasa dizalimi dan tidak diperhatikan dengan kabar ini. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR kembali membuat heboh. Para wakil rakyat menetapkan alokasi anggaran hingga lebih dari Rp59 miliar. Salah satunya hanya untuk mengganti gorden rumah dinas para anggota. DPR mengusulkan dana Rp48,7 miliar untuk pergantian gorden rumah dinas anggota dewan yang berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Sementara sisanya Rp11 miliar akan dipergunakan untuk aspal baru di kompleks parlemen. Usulan anggaran tersebut tercatat di situs LPSE DPR seperti dikutip CNBC Indonesia, Senin 28 Maret 2022. Dengan kode tender 732087 yang